Aisyah, kenapa Aisyah? Kenapa kita harus berpisah seperti ini? Kenapa orang-orang tidak senang kalau kita itu bersatu? Mas Bisma. Sebelumnya belum pernah aku ngerasa benar-benar tidak berdaya seperti ini. Begitu lemah. Aku bertanya-tanya sama hati aku. Di mana keberadaan Aisyah? Dan apa yang sedang dialami sekarang? Restu, kamu dengar? Manusia memang tempatnya lemah dan gak berdaya. Hanya Allah yang kuat dan punya kemampuan. Jadi kita harus percaya sama kekuatan Allah. Dia yang akan mengurusi segala sesuatunya, termasuk Aisyah. Percayalah, suatu saat semua ini akan berakhir. Ya, aku sudah berjanji sama Aisyah, Mas. Aku sudah berjanji aku akan melindungi ini dari segala macam bahaya. Dan kami juga sama-sama akan menghadapi dunia ini dengan berani. Tapi Mas lihat sekarang. Mas lihat. Semuanya sudah tidak ada artinya. Semuanya menghilang termasuk Aisyah, Mas. Tenang. Kamu tenang dulu. Aku yakin Aisyah baik-baik aja. Jadi begini. Aku sudah meminta anak buah kita untuk pergi ke segala penjuru desa. Menyisir semua penduduk. Menanyakan apakah mobil Yudi keluar dari desa ini atau tidak. Aku yakin mereka mendengar sesuatu. Paling tidak melihat sesuatu. Jadi kamu jangan khawatir. Aisyah baik-baik aja. Mbak Sakinah. Sakinah, itu semua sudah kehendak Allah. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah ikhlas menerima semuanya. Yang penting, kita jangan berhenti berharap. Karena harapan dan doa itu adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Kita harus yakin, selama kita punya harapan, kita akan tetap hidup. Tapi sebaliknya, ketika seseorang kehilangan harapan, itu sama aja dia kehilangan separuh dari hidupnya. Ajar perempuan itu. Berani-beraninya dia mencoba kabur. Dia nggak tahu kalau dia macam-macam sama aku. Apa yang akan terjadi sama dia nanti? Lihat aja kamu, Aisyah. Kamu lihat nanti. Bisa nangis juga rupanya kamu ya. Aku pikir kamu tuh seperti Bu Rahayu. Perempuan beku yang tidak punya perasaan. Tak punya air mata. Ternyata mewek juga kamu ya. Apa kamu? Hah? Kalau kamu nggak mau tidur sama aku, apa aku harus dengerin tangisan kamu sepanjang malam? Jangan ganggu aku dong. Jangan mas, jangan mas. Sini. Begitulah. Kalau mereka main-main sama aku, mereka akan merasakan akibatnya. Lebih baik
Mas Yudi, kamu udah bangun belum? Sarapan udah siap nih. Ya, bentar. Ya Allah, syukurlah. Sementara aku aman. Sekarang aku harus menemukan cara untuk keluar dari sini. Aku harus mengambil HP itu dan menghubungi Restu. Ya Allah, semoga Yudi dan Asmara tidak mendengar bunyi itu. Sedikit lagi ya Allah, aku hampir berhasil meraihnya. Sedikit lagi. Aku harus menghubungi Restu. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Aku harus berhasil menghubungi Restu. Restu, angkat teleponnya. Aku mohon, angkat teleponnya sekarang. Ya Allah, permudahlah kami dalam menemukan Aisyah. Berikan berkah-Mu agar Aisyah dapat kembali lagi bersama kami. Amin. Mas tahu nomor ini? Enggak. Ada miss call 20 kali dari nomor yang sama. Restu, waktu itu memang aku membagikan nomor telepon kamu ke semua orang untuk mendapatkan info di mana keberadaan Yudi dan Asmara. Coba kamu telepon balik. Ya, coba. Mas, aku minta segera singkirkan Aisyah. Kalau dia kelamaan tinggal di sini, bisa bahaya buat kita. Ayo Mas, lakukan dengan segera. Supaya kita bisa kabur ke luar negeri. Enggak. Aku nggak akan melepasin Aisyah sampai aku bisa menemukan Maya. Aisyah bisa jadi alat barter yang bagus untuk informasi semacam itu. Mas, Mbak Maya itu sudah meninggal. Percaya sama aku. Kalau dia masih hidup, pasti kita sudah temukan dari dulu. Enggak. Pokoknya aku nggak akan ngelepasin dia untuk beberapa saat lagi. Hati-hati, Mas. Kalau keterusan, nanti bisa banyak masalah. Kalau keterusan ya enak. Alhamdulillah, Restu menelpon balik. Barusan ngapain kamu, ha? Aku mendengar suara-suara tadi. Apa yang kamu berbuat? Hah? Syukurlah teleponnya berhenti berbunyi. Ya Allah, jangan sampai biarkan Yudi tahu Restu menelponku. Kamu nelpon ya? Kamu berani nelpon? Kamu nelpon seseorang ya? Nelpon siapa kamu? Nelpon siapa kamu? Selamatkan aku ya Allah. Selamatkan aku. Nelpon siapa kamu? Jawab, telepon siapa? Jawab! Siapa dia yang telepon? Siapa dia yang telepon? Siapa yang telepon ini? Siapa? Siapa yang telepon?
Tadi saya lihat ada miss call dari nomor Bapak. Ada apa ya, Pak? Apa Bapak menghubungi saya? Ya benar. Apa Bapak menelpon untuk memberitahu keberadaannya Yudi? Apa yang harus aku lakukan? Restu bisa dalam bahaya. Tapi aku pun harus keluar dari sini secepatnya. Ya benar. Saya punya informasi tentang Yudi. Dan lebih dari itu, saya tahu dia ada di mana. Tapi saya tidak akan memberitahukan Bapak keberadaan dia. Tapi tadi kata Bapak akan menelpon saya. Ya betul. HP saya memang dipakai untuk telepon Bapak. Tapi bukan saya yang telepon. Digunakan oleh siapa, Pak? Aisyah. Mas, itu suara teriakan Aisyah. Kurang ajar kamu. Kurang ajar kamu pakai HP ku untuk telepon Restu. Teriak-teriak sekarang dia dengar, dia tahu keberadaanku di mana. Saya baca HP. Mas, alhamdulillah akhirnya Allah mengabulkan doa kita. Alhamdulillah. Sekarang kita harus lacak nomor itu supaya kita bisa tahu di mana alamatnya. Ayo kita pergi. Ayo, Mas. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Aku harus cabut SIM card-nya. Dia nggak akan tahu lagi. Dia nggak akan bisa melacak aku di mana sekarang. Kamu pikir kamu pintar? Kurang ajar kamu. Kamu sendiri yang mengangkat telepon hingga terungkap siapa kamu sebenarnya. Sekarang, Restu bisa mencariku. Restu dan Mas Bisma sekarang bisa melacak dan menemukan aku di sini. Nomor itu sudah cukup untuk menemukan kamu. Mau kemana kalian buru-buru? Hah? Kami sudah dapat petunjuk di mana Yudi membawa Aisyah, Bu. Di mana? Gimana keadaannya? Semoga Aisyah baik-baik saja. Dia sempat mengebut sebuah rumah besar yang bercat putih. Ya Allah, ada berapa ribu rumah seperti itu. Gimana kalian bisa melacak? Bu, Aisyah menelpon Restu menggunakan teleponnya Yudi. Nah, nomor itu yang akan kami lacak. Aisyah berani menggunakan teleponnya Yudi untuk menelpon kami. Artinya dia mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk memberikan titik terang ke kami. Jadi, kita jangan sia-siakan usahanya. Ibu selalu berdoa untuk Aisyah. Kita pasti akan menemukan Aisyah, Bu. Karena dia mempunyai seorang ibu yang kuat. Kami akan melacak di mana nomor itu terdaftar. Yudi pasti membeli SIM card itu di suatu tempat dan menggunakan nama orang lain. Tapi tenang aja, kita pasti akan menemukan. Insya Allah. Ayo Restu, jangan buang waktu. Ayo, Mas. Ayo. Yaudah, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah. Lindungi anakku Aisyah, ya Allah. Ibu tunggu, Bu. Ibu mau kemana? Ibu nggak bisa diam di rumah, Din. Ibu harus cari adikmu Aisyah. Ibu harus temukan dia. Tapi Ibu mau cari di mana? Kita nggak tahu titik terang keberadaan Aisyah, Bu. Kalau ibu di rumah saja, bagaimana ibu bisa menemukan titik terang itu, Din? Ibu harus pergi cari dia. Ibu tunggu, Bu. Bu. Di luar sana lagi berbahaya, Bu. Banyak orang yang nggak suka sama Ibu. Dinda takut mereka akan mengincar Ibu untuk membalas dendam. Ibu nggak peduli, Din. Ibu akan hadapi semuanya. Ibu harus menemukan Aisyah, adikmu. Ya udah, kalau gitu Dinda ikut ya, Bu. Ya, kamu tetap di rumah. Biarkan ibu yang menghadapi bahaya itu.
Tidak ada satu orang pun boleh menyentuh kamu. Selama ini ibu sudah banyak melakukan kesalahan. Biarkan kali ini ibu melakukan satu hal yang benar. Ibu menyayangi semua anak-anak ibu. Kamu doakan saja. Ibu kembali dengan selamat. Hati-hati. Mudah-mudahan Bisma sudah mendapatkan informasi atau sedikit titik terang. Saya minta Bisma bersumpah demi Al-Quran. Iya. Saya berjanji. Sekarang saya tidak akan lagi meminta tanah itu. Tapi saya akan mengajukan permintaan yang lain. Saya akan meminta adik. Tunggu. Jangan Aisyah. Kalau sampai Aisyah celaka, aku nggak akan tinggal diam. Saya tidak akan mencelakainya. Tapi justru saya akan memberikan tempat yang terhormat buat dia. Di tempat inilah awalnya aku meminta Bisma menyerahkan Aisyah. Lalu berbagai tindakan bodoh itu aku lakukan. Aku menyiksa anakku sendiri.